Oke. Dan sekarang alhamdulillah nih sudah siap bergabung bersama kita. Silakan Pak Pemret yang memanggil dan memperkenalkan. Ya, kita kedatangan dengan belepotan. Masalahnya artis nih, kita nih artis nih. Iya. Pak, bentar Pak. Bentar Pak. Ada beban nggak Pak? Saya meminta tanda tangan Pak. Iya nih, aduh. Foto bareng dulu Pak, foto bareng. Kita ngomong-ngomong gini tadi dinilai lagi, ngomongnya bagus apa kagak? Iya bener. Aduh, kita GR deh, apa kita tinggal aja nih? Iya. Dulu Bang Charles nih bawain acara apa Pak dulu Pak? Dulu? Apa ya? Kuis. Kuis ya. Kuis, terus. Panggil dulu Pak. Entar dulu. Kuis apa lagi? Kuis. Sinetron ya? Oh, kuis yang gini-gini ya Pak, bukan? Iya benar. Ya, apa? Roda Impian. Bukan apa lagi ya? Terus apa lagi? Banyak lah ya. Iya. Dan sekarang beliau udah luar biasa. Iya, luar biasa. Udah pakar lah pokoknya. Udah cuman keren nih. Iya. Ini keren, tidak tergoda. Nanti kita jangan banyak ngomong, Pak. Ya, biar dia aja ngomong. Ya, pakar komunikasi soalnya. Oke, Pak. Siap, oke. Bung Margi. Ya. Kita Pak. Wah. Masuk lama. Bang, kagak dipanggil Pak. Tadi situ. Baca apa kabar? Ya, Mas Diko kabar. Udah dari tadi ya, habis. Assalamualaikum enggak masuk-masuk. Ini baru enakan nih. Ada yang bening. Ini kaosnya Nusantara Waduh. Iya, SDGs. Oh iya. Kan topiknya sore ini emang itu. Oh, jadi Nusantarawannya apa nih? Jadi Nusantarawan ini gerakan untuk mendukung lebih cepatnya proses SDGs di Indonesia. Kan bentar lagi sebenarnya udah mau habis 2030. Program itu ya? Program itu, dan ini sebetulnya aksi global dari para pemimpin dunia yang ada di PBB, termasuk Indonesia. Tapi dalam proses pelaksanaan di Indonesia, kita kemarin COVID kan berhenti. Itu nggak bisa jalan gitu. Dan Indonesia dianggap walaupun aktif, tapi kelihatannya kita cukup lambat lah ya untuk penerapan SDGs. Banyak sekali karena ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Oke. Bang Charles, tadi saya udah nanya juga, publik ini kan perlu bahasa yang sederhana. Lebih sederhana. SDGs itu apa? SDGs itu apa? SDGs itu sebetulnya kesepakatan para pemimpin dunia untuk memperbaiki pembangunan yang selama ini dianggap dalam tanda kutip salah di dunia. Jadi sebagian besar para pemimpin kita terdahulu berpikir begini, ini ada sumber daya alam. Kalau bisa keruk aja nih sekarang. Habisin. Kan saya mungkin cuma jadi presiden sampai umur 60 gitu kan, habisin. Nah, yang terjadi adalah setelah dihabiskan, generasi berikutnya suffer, menderita. Jadi sekarang konsep besarnya PBB dan para pemimpin dunia yang sudah bersepakat, termasuk Indonesia pada saat itu diwakili oleh Pak Yusuf Kala tahun 2015, sudah declare bahwa yang namanya membangun sebuah negara itu harus tetap berpikir berkelanjutan, artinya untuk generasi mendatang. Tidak berpikir hanya untuk generasi kita. Contoh sederhananya? Contoh yang paling sederhana, misalnya ada sumber daya alam itu batu bara. Dan sumber daya alam sebetulnya bahan bakar fosil yang tadi disebut oleh Bang Gaib. Sebetulnya bisa dikeruk semuanya sekarang. Tapi masalahnya begitu dikeruk semua dan dihabiskan semua, nanti untuk penggunaan masa depan, untuk anak-anak cucu kita, itu nggak ada lagi. Nah, itu mau dapat dari mana? Jadi sekarang tetap boleh ada, katakanlah keberpihakan kita terhadap misalnya energi baru dan terbarukan. Mulai meninggalkan penggunaan listrik yang bahan bakarnya itu berdasarkan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu salah satunya adalah batu bara. Contoh yang paling gampang, PLN, perusahaan listrik negara. Itu semua listrik yang kita konsumsi termasuk yang oleh MNC hari ini diambil, ini misalnya ambil dari PLN. PLN-nya tuh ngambil dari mana? PLN-nya kalau masih ngambil dari batu bara, kita berarti MNC termasuk yang belum berjuang untuk energi baru dan terbarukan. Nah, kita harus bisa bilang sama PLN. Suatu saat Pak Haritanu ngomong, PLN saya maunya listrik yang masuk semua ke gedung MNC Group itu harus tidak dari bahan bakar fosil. Itu bisa, gitu loh. Kita harus mendesak supaya seperti itu. Contoh yang lain juga, misalnya bahan bakar fosil ini sebagian besar banyak sekarang digunakan oleh kita, teman-teman yang ada di MNC untuk berkendara ke sini, pakai motor, pakai mobil. Nah, ya kalau bisa converting sekarang ke kendaraan listrik ya bagus, tapi kan belum tentu bisa semua. Gitu loh. Ini contoh-contoh, ada banyak, ada 17 isu, banyak banget
memang tidak terlalu mudah untuk menjelaskan ini ke masyarakat. Ya. Karena 17 ini banyak banget variannya. Termasuk di situ ada climate change, di situ ada soal ibu dengan anak. Stunting berarti masuk stunting. Iya, stunting masuk. Jadi peningkatan kualitas ibu dan anak harus menurunkan tingkat kematian bayi yang lahir dari ibu. Itu ada. Nah, tapi ini isunya 17 cukup besar. Oh, termasuk pernikahan dini. Ada di situ nggak? Harus Dini apa matangkan Rita? usia. Yang jelas dong. Iya, Iya. nggak harus matang usianya, harus Iya. matang usianya baru boleh menikah. Itu benar. Nah, 17 sektor SDGs itu Iya. yang mengerjakan di Indonesia tuh masing-masing kementerian Nah, atau ini bagus pertanyaannya. Yang mungkin Pemret. yang mungkin nanti Pemret. Bang Gaib mana harus- dong, waduh. Pemret harus bagus harus tanyanya. bagus. Bang Gaib nanti mungkin harus mulai sering sama kita tuh manggil teman-teman dari Bappenas. Oh. Karena sebetulnya rumahnya ini adanya di Bappenas. Gitu loh. Jadi sudah disepakati kalau untuk di Indonesia core yang paling tanggung jawab tentang ini adalah Bappenas. Ya dulu ada Pak Bambang Brojo. Dulu banget ada Bu Armida tuh, Ali Syabana. Iya, iya. Nah, sekarang ya Pak Suharso Manoarfa. Pak Suharso Manoarfa? Nah, mumpung nanti Pak Suharso kan Iya. masih terus sampai Oktober ya tahun Sampai depan. Oktober. Ya, kita panggil. Tapi Pak Suharso fokusnya ke IKN. Nah, ini juga nih menurut saya ya perlu ya jangan semua ke IKN lah Iya. gitu loh. Iya, Oke, IKN sih oke ya. Tapi menurut saya dan kita juga ingin lihat kalaupun betul IKN itu memang yang diarahkan presiden nanti memang untuk kota berikutnya, harusnya itu yang paling pertama menerapkan SDGs. Soalnya Pemret nggak setuju IKN. Setujunya? Nggak begitu. Ini. Wah, ini kemarin bahaya nih. Kemarin nggak setuju Enggak. katanya. Buangannya ke Pemret terus Nggak ya. tahu. Tapi yang paling canggih nih ya sebetulnya ya bertiga ya. Gue dari tadi pengen ngomong nih. Gue penasaran banget dari rumah juga gue mau tanya siapa cawapres nanti nih yang paling jago ngomong SDGs itu yang harus kita challenge. Iya. Siapa? Karena menurut gue ini contekannya banyak banget. Iya, iya, iya. Bukan kalau misalnya kayak kemarin soal apa namanya pertahanan, paling pesawat, alat bekas. Alutsista, ini ya. 17. 17. Ini ngafalin tadi malam juga nggak bakal hafal. Iya. Bang Charles WA saya banyak amat. Nah ini sekarang mau tanya ini, gue tanya sama semua teman-teman gitu ya, para pegiat SDGs. Iya. Ada nggak pertanyaan yang mau dikasih ke Bang Gaib sama Bang Margi? Itu udah aku kirim. Udah. Iya. Jawabain aja tuh Enggak, satu-satu saya- pertanyaannya. Saya banyak banget. Saya nanyanya kagak paham. Bang Charles, kalau yang terkait dengan ini bahasa sederhananya, yang terkait langsung dengan perut rakyat apa dari 17 sektor SDGs itu? Nah, pertama gini, karena tujuannya SDGs itu yang paling mulia adalah menaikkan masyarakat menengah bawah itu naik ke tengah, masyarakat bawah naik ke tengah, masyarakat atas dan menengah itu kan pasti nggak mungkin disuruh turun ke bawah kan. Nah ini naikin yang dari bawah naik ke atas. Lalu juga ada tagline-nya SDGs adalah no one left behind. Tidak boleh ada satu orang pun yang ketinggalan dari dampak pembangunan. Kayak di pesawat dong ya. Ya, contoh nih misalnya IKN, gunanya apa buat masyarakat bawah? Apa? Nah ini juga harus bisa dijawab. Ya apa gitu Apa loh. Bu Margi? Kata Pak Gaib nggak ada gunanya itu Pak. Masyarakat asli ikut serta nggak? Iya, oh iya. Warteg ada nggak? Iya, benar-benar. Ya kalau di dalam kawasan IKN itu semuanya canggih, lalu nggak ada kebermanfaatan buat masyarakat sekitarnya, ini menurut saya juga ya itu dipertanyakan. Ya. Jadi memang harus dong kalau dari IKN itu masyarakat Kalimantan yang paling banyak harus dapat merasakan. Saya setuju. Prioritas. Iya karena dia sebetulnya kan stakeholders yang paling terkait dengan IKN. Dan mereka berkorban juga ya untuk itu ya. Pasti. Bang Charles, berarti Indonesia sudah meratifikasi? Atau Indonesia istilahnya apa? sudah ikut dari tahun 2015. Bukan ratifikasi, Nggak, ikut. iya, ikut. Tanda tangan. Maksudnya artinya terikat dong. Terikat. Ada konsekuensi kalau tidak menjalankan. Pasti. Berarti tinggal 6 tahun lagi ya? Tinggal 6 tahun lagi. Nah nanti dari yang PBB selalu berkoordinasi dengan Bappenas, selalu dicek progresnya apa. Nah jadi Bappenas tuh tiap tahun bikin report, SDGs report, apa aja yang kita udah Tapi implementasikan. biasanya kan Menteri PPN dan Bappenas itu kan dijabat oleh ini ya, profesional. Nah, ini dari Bahkan partai. dari partai ini. Jadi Ya, agak-agak ini dari kedodoran partai. sih sebenarnya. Bambang Brojo sama Bu Armida bukan. Pada saat zaman SBY Bu Armida tuh bukan dari partai. Nah, waktu tinggal 6 tahun, 6 tahun. 2030 kan. Kira-kira pencapaian kita udah berapa persen, Bang? Itu yang harus itu lebih cocok panggil teman-teman Bappenas. Saya ya harus kumpulin datanya atau teman-teman binokular mungkin bisa coba cek kalau cepet ya. Tapi saya rasa
kita masih jauh. Kayak stunting kita masih kita ada. masih rapat. Stunting. Terus Lagi kita rapat batu kita bara, kita komit more step. Yang agak ada bagusnya dari pemerintahan sekarang adalah komitmennya mau hilirisasi energi. Tuh, Iya. bagus Itu Pak. menurut aku ada ya. Cuma harus bisa dikonversi ke dalam hitungan angka. Nah, terus yang kedua, negara-negara luar ini ingin penggunaan karbon kita turun. Iya. Nah, itu kan ada hitungannya. Zero carbon percentage itu ada. Nah, itu bisa dijadiin semacam nilai. Kita dapat raportnya tuh bagusnya bagus berapa. ya. Itu hilirisasi energi bukan digital. Digital tuh nggak ada urusan sama SDGs. Gitu. Berarti kita dari era Pak siapa presidennya Pak Charles? Pak SBY. Pak SBY, kita udah. Dari 2015 aja Pak JK ke sana ke PBB. Oke, itu kalau kita bandingkan di dua era itu menurut Bang Charles, siapa yang paling oke menerapkan SDG ini? Iya, tentu sekali lagi harus lihat reportnya ya. Kalau awal-awal pasti masih banyak belajar kan. Adaptasi. Nah, tapi pasti ke sini kalau hilirisasi energi ini sudah berhasil diterapkan, Oke. saya rasa mungkin ya. Iya, iya. Gitu. Tapi saya pertanyaan sekali lagi deh, siapa dari antara ketiga cawapres ini Yang paling yang kuasa? punya keberpihakan dan knowledge gitu loh? Ada nggak dari antara tiga ini nanti yang ngomong no one left behind? Ada nggak yang ngomong bahwa SDGs harus dilakukan karena masyarakat bawah itu Ya. harus bisa naik ke Oke. menengah? Oke. Bang Nih, Jar, sebelum kita lihat ya. lanjutkan, kita update dulu. Ini ada di JCC, iring-iringan Pak Ganjar Mahfud, Hujan ya? Paslon Amin sudah tiba di Senayan, di Senayan. Pak Prabowo kayaknya masih di itu Amin ya, masih? Oh, Kertajasa ya. Saya pikir tadi Pak Maruf Amin. Bang Gaib. Iya. Pak Prabowo di mana? Hambalang. Kertanegara. Oh, keren nih. Pak, kemarin Bapak bilang Wapres sama Presiden hubungannya udah nggak bagus. Itu kenapa, Pak? Ya, kemarin waktu kita ngopi. Bagus. Nih, itu si Abraham tuh. Iya. Iya. Hoshi lihat. Bagus. Hubungan capres-cawapres kan harus bagus. Enggak, kemarin Bapak bilang kurang harmonis. Kapan ngomongnya? Enggak lah. Enggak lah. Katanya Wapres ke 01 Bapak bilang. Wapres 01. Enggak, Oh, enggak ya? Enggak. Iya. Memang ini Ini Pak udah Mahfud turun ya? udah pakai baju apa nih Pak Mahfud? Dia coba Bang Buka Charles, ya. Bang Charles coba dia. Sebagai Bang Charles. output. Ya, Coba. Terus terang yang mendapatkan poin pada saat debat yang kemarin Ketiga. juga, itu kan pasangan 03 Jaket keluar bomber. dengan jaket bomber. Nah, ini baru lagi. Apakah ini cuma dipakai pada saat entrance atau nanti di dalam kita juga belum tahu. Kayaknya dipakai nih, Ini kayaknya dipakai. kostum apa ini ya? Ya ini Output. baru lagi. Ini kayaknya pegawai Kementan pakai ini suka. Iya, Warna ini hijau. warna Kementan Tapi loh. menurut saya karena ada kaitannya mungkin dengan Pangan. lingkungan. Lingkungan. Ini pakai warna hijau, nggak tahu ya. Sialnya Sialnya. sial aktivis lingkungan ya. Iya. Oh ya? Tapi yang jelas tadi siang kalau nggak salah kan teman-teman masih kampanye di Bandung ya, nggak tahu Pak. Oh ya, Mahfud Tegal ikut Gaya. nggak? Iya. Ada selek Kampanye orang Akbar, sama ya, dia. ya. Ada Ibu Mega juga. Iya, Bu ada. Mega diajak joget Joget. sama kakak. Iya, apa lagunya Wargi tadi? Apaan? Jangan kau hianatiku lagi. Oh, Na, 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 na. kopi dangdut. Bukan, orkes sakit hati. Sakit hati. Siapa sih yang dihianati? Kok lagunya itu ya? Ya Ibu Mega dong. Dihianati siapa? Iya pakai nanya. Pakai nanya. Masa saya harus bilang Pak Jokowi kan nggak mungkin. Tapi udah disebut itu. Aduh. Bukan. Ya habis ini terusin aja deh kontraknya jadi grup lawang nih. Cakep nih. Ya. Tinggal bilangin Pak Hari deh. Oke, Bang Charles. Ya. Bentar. Bang Charles kok nggak ada kopinya? Ini. Wah, SDG. Oh ini? Oh ini. Ya. Ini kopinya Mas Iya. Niko. Itu SDGs ya? SDGs. Kopinya. Paling males deh. Bisa aja. Dibilai kok belok. Bang, sebenarnya ya, SDG itu kan ada 17. 17. Kita udah 5 kali debat kan. Sebenarnya tuh debat isinya SDG juga cukup sebenarnya. Karena dia mencakup energi, mencakup ketahanan, mencakup pangan, semua mencakup. Kita telat sih ketemu KPU. Kalau menurut saya sih jujur aja ya, ini format debatnya juga menurut saya ini jauh. Sebetulnya prasarana teknologi kita udah punya, gitu loh. Kenapa sih kita nggak nyampe ke situ? Terus terang dengan yang cuma 1 menit, 2 menit ini nggak bakal bisa kita dapat isi intisarinya, Ya. gitu loh. Jadi kalau boleh sih sebetulnya
disepakatin topiknya apa, bahkan mungkin ada tim sesnya dari pagi udah di satu tempat, mereka semua siapin materi presentasinya, malam yang dibahas itu gitu loh. Itu jadi mestinya mereka udah kayak dimainkan di atas panggung atau pentas universitas ya, dan nggak perlu penonton gitu loh. Karena terus terang kritik saya kemarin, tapi ini udah lewat lah ya. Karena konsentrasi orang menjelaskan materinya terganggu. Dengan host udah gitu ada lagi ribuan orang, ratusan orang. Wah pasti terganggu itu. Agak sulit. Lagian juga ada penonton nggak boleh ngomong, nggak boleh ngangkat tangan. Mendingan tuh nggak usah ada penonton ya. Benar. Iya. Jadi ini dua hal yang susah ya, membuat panggung debat sama membuat panggung entertainment dicampur. Apalagi ada kepentingan broadcast yang misalnya sifatnya mau kayak entertainment. Itu susah sebetulnya untuk digabungin. Mungkin kayak pengen kuis siapa berani. Kan ada mungkin penontonnya itu kan ya. Mungkin kali, tapi Biar ini kan rame. bukan kuis. Kalau ini kuis yang bawain acara gua aja deh. Gua bawain acara. Bener. Oke, sebelum balik ke Bang Charles saya ke Mas Niko. Iya. Mas, tadi tuh bajunya itu baju-baju Wanadri tuh, baju-baju pencinta Iya, alam. Wanadri. Bener, Ya? baju Wanadri. Baju Wanadri, Bener, pencinta bener. alam. Itu dapet aja idenya tuh. Tim sesnya. Biasa aja, nggak usah terlalu ini, biasa aja. Oh bukan, kan kemarin mereka pakai jaket bomber. Kayaknya seneng banget, biasa aja selalu. Ya ini biasa aja. Parah juga nih. Emang susah deh. Ini- gara-gara kampanye jadi pada berantem. Iya nih. Kita kan media harus netral. Iya, bener-bener. Nggak boleh satu, Iya. nggak boleh dua, Iya. atau nggak boleh tiga. Iya, bener-bener. Iya. Dan Bapak nanya lanjutin. Jangan gini nih ntar nih. Sultan. Iya, gitu. Sampingnya Kaisang. Tapi tuh hebat ya Suri Sultan, sempet aja mikir begini. Gua aja kagak sempet gitu. Pas gua lihat lagi bener awal ternyata 3, sempet gitu loh. Iya. Sadar media, benar. Keren. Kalau katanya teman-teman saya yang Jawa itu posisi ngapurancang itu seperti itu ya, Pak. Apa tuh? Rancang. Ngapurancang. Ngapurancang itu ya posisi tangannya memang seperti itu. Ada, Emang ada 3 ya Mas? Nah, iya itu bukan di saya. Mungkin gimana Mas? Emang kayak gitu Mas ya? 3 gitu ya? Nomornya. Oh, enggak ya. Ngapurancang ya. Ngapurancang istilahnya kalau di Jawa itu. Kalau di Betawi sejenis jamu itu. Jamu greng. Ngapurancang. Apa? Ngapurancang. Rumah Bapak apa di Rawasari? Emang kedai jamunya? Oh itu, kedai itu. Bukti Mencos. Bukti mencos. Bukti Mencos. Terus tadi baju. Baju Wanadri. Baju Wanadri. Ada ide lah gitu. Ya, saya kira itu sebuah ini yang bagus ya dari timnya. Sekali lagi di periode debat sebelumnya itu dia mendapatkan perhatian yang cukup dan menjadi trending topik. Nah, nanti kita cek apakah kostumnya Pak Mahfud itu nanti akan jadi trending topik, kita cek. Tapi ini kita juga sudah melihat proyeksi isu debat keempat ini kan. Ini kita tampilkan beberapa pesan utama yang ada di masing-masing paslon terkait tema kali ini ya. Di media sosial ya. Di yang sebelah kiri ini kita ambil dari visi misi. Ya. Yang sebelah kanan itu proyeksi isu itu dari yang kita tangkap di pemberitaan maupun netizen. Oke, Nah, jelasin yang misi-misi dulu Mas, satu-satu nih. yang visi misi kalau kita melihat dari pesan utamanya paslon nomor 1 itu kelihatan besar desanya kan lebih tinggi kan. Dia menyoroti desa dan macam-macam karena mohon kalau saya tidak salah ya, saya diingatkan bahwa kalau saya janjinya Cak Imin kalau menang itu dana desa itu 5 miliar katanya kan. Per desa. Naik 5 miliar itu kan kalau saya tidak salah kan. Itu kan makanya dibuktikan dengan desa yang sangat gede. Terus nomor 2 itu ada Prabowo Gibran dengan meningkatkan macam-macam energi dan ada hilirisasi kan di situ. Jadi program utamanya. Dan yang ketiga Pak Ganjar Mahfud itu lebih kepada modernisasi teknologi di bidang energi dan penciptaan nilai lebih yang bukan hanya mineral kayak sawit kayak gitu kan juga menjadi concern. Itu yang jadi visi misi dari masing-masing paslon. Sementara itu untuk proyeksi isu yang kita tangkap di seminggu terakhir ya, kita kaitkan dengan isu tema debat itu kurang lebih nomor 1 itu food estate dan kontrak farming. Kontrak farming ini programnya paslon nomor 1 dan hilirisasi SD ini sangat kental banget dengan Paslon 2. paslon 2 dan IKN ini yang kita lihat ini bagian dari pembangunan keberlanjutan atau bagaimana ada sedikit kasus yang dilihat itu bagaimana masyarakat adat yang di Kalimantan terkait IKN juga. Terus
Nah ini yang menarik nih, tambang ilegal ini yang saya kira harus kita bicarakan secara ini, karena sebelum kita memasuki debat pada hari ini, ada beberapa publikasi dari media yang mengangkat isu dana kampanye ilegal. Dan tadi ada rekan-rekan dari aktivis lingkungan yang menyampaikan bahwa masing-masing paslon itu kurang legitimate secara moral karena untuk ngomongin tentang lingkungan hidup, karena dana kampanye dan kegiatan politik mereka itu masih banyak dihasilkan dari praktek-praktek industri ekstraktif, yang itu bagi teman-teman kita aktivis lingkungan sangat merugikan lingkungan dan tentu masyarakat adat yang termarginalisasi. Makanya kan itu menjadi concern bagi teman-teman ya seperti Mbak Dewi Kartika, terus ada teman lagi yang di Kita Aman kan gitu kan. Terus ini juga ada Wadas dan Rempang, terus ada BBM gratis juga, dan nah ini mafia tanah dan reforma agraria ini agak sedikit paradigmatik kalau saya lihat, karena begini, reforma agraria yang terjadi saat ini kan dalam tangkapan netizen itu kan diartikan sebagai bagi-bagi sertifikat. Dalihnya adalah kepastian hukum. Tapi teman-teman yang bergerak di bidang mengadvokasi kasus-kasus tanah yang namanya reforma agraria itu yang paling penting adalah redistribusi kepemilikan lahan. Ya. Itu yang jadi concern isunya. Jadi ya apa gunanya kalau katakanlah jadi sertifikat hak milik itu ujung-ujungnya nanti masuknya ke bank juga kan, buat kredit. Nah itu juga jadi catatan dari pemerintah ngomong yang penting ada kepastian hukum dulu. Nah itu juga makanya kita masukkan di situ kan. Terus ada nyambung ngomongnya Mas Charles Bonet itu dampak PLTU itu Mas. Jadi bahkan ada beberapa bank, saya masih ingat dulu waktu saya ngerjain reportnya G20, ada di situ di Task Force Energy itu ada komitmen bagi bank yang mendanai untuk proyek-proyek yang green fosil lah, green itu kan ada juga ini Mas, JETP itu Mas, Just Energy Transition itu juga kan. Nah, saya masih ingat waktu di PLT itu karena itu cukup menjadi concern di situ, dan itu yang melihat itu bukan hanya itu tapi warga dunia yang melihat terkait PLTU ini, dan ada giant seawall, dan nah ini pupuk langka Mas yang juga penting karena yang paling sering diserang di pupuk langka itu Pak Ganjar di Jawa Tengah itu kan ya? Terus Pak Ganjar kan ngomongnya yang namanya pupuk langka bukannya di Jawa Tengah tapi di mana-mana itu kan. Terus kebijakan pusat pupuk kebijakan pusat dan macam-macam. Itu presisi. Bang Charles, dari proyeksi isu ini mana yang ada kaitan sama SDGs? Yang ada kaitan sama SDGs itu hilirisasi SDA itu, sumber daya alam. Ntar dulu, food estate nggak masuk ya? Secara keseluruhan sebetulnya apa saja yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah naik ke atas itu masuk. Jadi kalau ditanya food estate pasti, kalau tujuannya memang ini kan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah ya. Naik kelas. Apa yang harus naik kelas? IKN itu sebetulnya yang nggak terlalu dalam konteks apa iya terus semua orang miskin terus dibawa ke IKN kan enggak gitu kan. Terus tambang ilegal juga enggak. Wadas Rempang itu iya. BBM gratis iya. Peningkatan dana desa iya dong. Iya banget tuh. Mafia tanah, reforma agraria iya. Dampak PLTU pasti. Mungkin iya pasti. Giant seawall saya belum melihat. Nah, pupuk langka itu iya. Itu poin-poinnya. Tapi sebelum saya lanjut, saya ke toilet SDGs boleh nggak? Saya harus menyalurkan. Toilet SDGs tuh kayak gimana nyiramnya? Toilet SDGs itu ada 17 pintu Pak. Toilet SDGs itu lantai 1 Gedung Sindo. Iya. Ini kalau kita lihat ya, lanjut di statement Cawapres. Jadi dari isu-isu tadi kita breakdown menjadi subtopik. Jadi kalau kita lihat Pak Mahfud itu paling banyak itu berstatement mengenai tentang masyarakat adat desa dan agraria. Nah sementara Caimin itu kebanyakan di lingkungan hidup, pangan dan sumber daya alam, karena Caimin adalah satu-satunya paslon yang statement bahwa saya akan mempermasalahkan food estate. Makanya Caimin statement seperti itu kan. Nah, yang kalau kita lihat Mas Gibran memang agak sedikit irit bicara Mas. Kalau kita lihat di media itu untuk debat kali ini ya, beliau agak sangat irit bicara. Nah, yang paling concern terkait agraria dan masyarakat adat dan desa, ini yang biasanya tuh paling banyak menghasilkan sumber konflik itu memang Pak Mahfud nih, karena memang beliau sangat ahli dan memang tupoksinya di sini kan gitu. Next, bisa di next. Nah ini kira-kira beberapa key message ya terkait tema debat kali ini. Kayak Mas Gibran ini memang fokusnya memang dari berbagai macam
doorstop yang menjadi pesan utama adalah hilirisasi dan hilirisasi seperti itu. Nah kalau Pak Mahfud agak beberapa masuk ke dalam beberapa isu yang itu sifatnya sangat ini ya, sangat problematis gitu, kayak beberapa backup mafia tambang ilegal dan macam-macam lah, seperti itu. Untuk di sumber daya alam terus di ini ya, nah di lingkungan hidup ya seperti ini. Mungkin langsung di ini di di SNE per paslon. Nah ini kalau kita lihat bahwa kita lihat peta jejaring di sosmed dan kita melihat apa yang paling diasosiasikan terhadap paslon cawapres gitu. Misalkan dari Muhaimin, paling banyak itu nomor 1 terkait perubahan iklim, isu pupuk dan ketahanan pangan dengan engagement yang lumayan seperti itu. Nah, Niko ini masuk semua nih, Mas Gaib. Masuk semua nih ya? nah itu itu jadi Caimin tuh dalam penangkapan mesin kita itu engagement yang paling tinggi itu ketahanan pangan. Saya sudah menduga ini karena Caimin memberikan statement saya akan mempermasalahkan food estate. Coba kita lihat nanti kan dia beneran apa enggak gitu. Oke. Tapi kalau dari saya pribadi, 2 orang ini pasti pengen banget tampil perform karena kemarin itu kan dalam konteks komunikasi ya, saya nggak lihat SDGs-nya. Mereka kan langsung terganggu dengan akronim. Ya. Kan di debat pertama kan kemarin Gibran kan mengeluarin SGIE sama yang istilah yang syariah. Carbon capture itu. Nah, itu carbon capture. Mereka langsung, wah ini nggak bisa nih gitu. Jadi pasti nanti 2 ini ngegas nih. Kalau menurut prediksi saya. Mereka ingin menunjukkan. Nah, khususnya Pak Mahfud itu ada yang menarik. SDGs kalau nggak salah nomor 16 yang paling jarang dibahas oleh teman-teman media itu tentang hukum. Nah, jangan-jangan Pak Mahfud udah belajar khusus tentang SDGs yang nomor 16. Kan 17 Oh, tentang hukum. Itu tentang Itu hukum. apanya tuh? Iya, tata hukum dunia untuk mengatur keberpihakan terhadap masyarakat. Supremasi Supremasi Jadi hukum itu mengatur untuk berpihak kepada masyarakat. Iya, nah ya tadi kan konsep besarnya SDGs itu adalah dianggap selama ini pembangunan dunia itu tidak terlalu adil, lebih berpihak kepada masyarakat menengah ke atas. Oh, jadi hukum itu harus jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Ya kira begitu ya? Betul, betul. Membela masyarakat, bukan Ya. membela. Ya persoalan agraria tanah ini, ya apa namanya keberpihakan hukum terhadap masyarakat yang memiliki apa tanah ulayat atau tanah Ya, adat. ada. Hak ulayat. Tanah ulayat ya. Itu juga, itu menurut saya penting dan itu sebetulnya bidangnya Pak Mahfud. Masalahnya nih RUU tentang tanah adat Dari 2019 sampai sekarang nggak kelar. kayaknya ada keengganan dari DPR maupun pemerintah untuk menyelesaikan itu. Harusnya Pak Mahfud bisa memanfaatkan momentum itu. Kalau nanti dia bisa janji misalnya kalau saya terpilih, Kalau itu saya selesaikan. terpilih saya akan selesaikan Iya. RUU tanah adat. Ya, Gitu harusnya dia ya. Iya, misalnya itu salah satu yang ditunggu ya. Ditunggu oleh para pegiat lingkungan dan juga para tokoh yang membela masyarakat adat ya. Saya rasa Nah, itu. Mas Charles, kalau dari apa pandangan Bang Charles ini kira-kira dari 3 cawapres ini mana yang lebih Muda. bukan lebih muda, menguasai? Kalau lebih muda sih udah tahu. Iya, lebih muda pasti. Saya yang jauh dari ekspektasi saya sebagai seorang pengamat komunikasi dan public speaking. Sebetulnya Caimin itu bisa sebetulnya. Saya juga nggak kenapa ya kalau misalnya kadang-kadang misalnya kayak pemain bola gitu. Saya agak greget gitu ngeliat kok Caimin tuh waktu pas yang di performance pertama tuh nggak keluar. Kalau Pak Mahfud untuk beberapa hal keluar gitu loh. Cuma waktu mulai kena akronim, dua-duanya kelihatan kayak, apalagi pas kena akronim, wah langsung deh tuh, kayak buyar berantakan. Nah makanya kan juga banyak yang ngomong Caimin ini Pak Anies itu akhirnya begitu udah perform bagus di mana-mana, capek katanya untuk naikin Caimin. Gendong Caimin. Banyak dengar isu Iya kan? Nah, sebetulnya di paslon yang nomor 1 ini Pak Aniesnya tuh perform. Tapi Caimin di mana-mana bikin katanya dalam tanda kutip blunder. Iya, jadi dari 3 capres ini hanya Pak Anies yang yang jarang berbuat salah dalam hal menyampaikan statement. Kesalahan dia cuma salah pilih cawapres. Ada begitu ngomongnya. Iya, netizen itu netizen. Kita cuma menyampaikan aja. Gitu loh. Makanya dia harus membuktikan sebenarnya. Iya, malam ini sebetulnya pertarungan. Kalau aku nih misalnya katakanlah aku jadi Ganjar yang pasti Pak Ganjar bilang gini. Misalnya jadi Pak Anies gitu. Pak Anies pasti bilang gini, Min,
Udah lu jangan selepet-selepet aja. Pak Mohaimin tuh kelihatannya begitu dapat selepet Imin, dia konsentrasinya malah lebih nyelepet. Iya, benar. Selepet nomics apa segala macam. Padahal sebetulnya dia sebagai wakil ketua MPR kan, dulu pernah juga jadi menteri tenaga kerja. Iya. Sebetulnya bagus banyak. kok kalau ngomong gitu. Iya, dan kalau lagi kan dia politisi ulung ya. Iya, Nggak keluar. Harusnya kan dia udah bisa ngomong ya. Iya, nggak tahu kenapa nggak keluar. Pengalaman eksekutif ada, legislatif ada, aktivis ada, wartawan ada, harusnya lebih ini ya. Iya. Harusnya saya melihat tuh Caimin kalau di Argentina sama di City tuh kayak ini dulu, coba Siapa? Carlos Tevez. Kayak tadi nyinggung bola kan, Iya. harusnya lebih gesit. Iya, Dan bandel juga. iya, Iya. kan gempal tapi ya. gesit. Harusnya begitu tuh Caimin. Iya, ya. iya. Kayak kalau boleh ngomong adalah badannya Caimin ada di debat, tapi pikirannya kayak kemana-mana. Mungkin keselepet kali pikirannya. Itu maksudnya sama kan? Iya. Kayak bawa gituan. Iya. Sedap. Iya. Soalnya kalau kita ngaco kita begini aja ngomongnya. Iya, Suka offset soalnya. Iya. Jadi akhirnya katanya Pak Anies tuh capek untuk naikin Caimin. Iya. Nah, Gitu. jadi dari 3 cawapres ini mana yang kira-kira berpeluang menguasai tema ini? Kalau menurut aku pribadi Pak Mahfud itu pasti akan mengeluarkan semua kemampuannya deh di debat ini ya. Dan yang kedua, dia tahu dia ada jago di nomor 16. Gitu loh. Iya. Nah, Tapi kalau- kira-kira tim ses ini enggak nggak dengan isu SDGs ini? Enggak lah. saya ya, rasa pasti. enggak. Saya rasa karena kan isunya adalah pembangunan berkelanjutan salah satunya gitu. Dan topik tentang pembangunan berkelanjutan kalau dalam istilah internasional itu pasti SDGs. Masalahnya Sustainable sekarang Development Goals. menteri jarang banget menteri-menteri yang punya kaitan dengan itu ngomong tentang SDGs. Saya waktu masih liputan ya, menteri yang waktu itu ngomong SDGs cuma satu. Siapa? Namanya Mari LK Pangestu. Oh Mendak. iya, Bu. Mendak. Iya, Yang lainnya nggak ada yang pernah ngomong gitu. Dan ketika dia ngomong, nih apaan sih SDGs nih? Kita sesuai dengan Sustainable Development Goals dengan bahasa Inggris gitu. Yang lainnya tuh sama paling Gita Wirjawan Dulu agak MDGs, mendingan. dulu MDGs. Ya. Iya, dulu MDGs. Millennium Development Goals gitu. Diteruskan jadi SDGs, Sustainable Development. Gita Wirjawan masih agak sering ngomong tuh. Iya. Yang lainnya kayak bahkan dari Suharto Mono Arfa pun kita jarang denger omongan itu. Dia lebih condong bikin market IKN. Apalagi setelah dilengsarkan ya dari ketum partai ya. Udah jarang ngomong lagi ya Pak ya. Oh iya, di sana nih. Loh, bukannya Bapak ya? Nih? Bukan Iya, Bapak iya. ya. Bukan. Bukan Ya, Bapak tim ses. jadi memang isu ini nggak nyampe ke publik sebenarnya ya. Iya. Tapi ya nggak tahu ya, sekali lagi saya belum tahu juga pasangan paslon nomor 2 nih Gibran akan keluarin gebrakannya apa, tapi saya rasa nggak bakal mungkin lagi bisa akronim karena akronim sudah dia. Udah nggak boleh ya? Yang kedua, kalaupun dia mau keluarin akronim, dia harus menjelaskan akronim itu apa. Betul, Iya. betul. Iya kan? Nah sekali lagi saya berharap sebetulnya pasangan yang belum kelihatan banget itu Caimin. Caimin. Gitu loh. Belum kelihatan performance-nya. Ini kan udah yang terakhir, nanti debat satu kali lagi udah capres Udah kan? capres. Cawapres udah nggak Oh ada. iya, ini terakhir ya. Menurut saya ini terakhir. Jadi Caimin yang harus tampil bagus. Nah, saya nggak tahu Caimin persiapannya gimana. Tadi malam sama Belajar tadi keras pagi. ya. Dia kalau masih ikut juga kampanye, ya pasti habis tenaganya. Lelah ya capek. Gitu loh. Ya. Ya mudah-mudahan kita dapat yang terbaik dan saya juga ingin lihat seberapa jauh sih sebetulnya kepedulian mereka terhadap tadi isu-isu dunia tentang climate change, keberpihakan misalnya terhadap para mahasiswa IT untuk melahirkan inovasi karena sekarang ini ada beberapa program di universitas mahasiswa IT-nya dikirim ke desa-desa, koordinasi ngobrol sama kepala desanya, lalu diminta untuk membuat semacam inovasi teknologi untuk bisa mengangkat masyarakat desanya naik kelas. Nah, tetapi mereka harus punya prinsip no one left behind. Jadi kadang-kadang mahasiswa IT ini menciptakan aplikasi teknologi, tapi ternyata nggak bisa dipakai oleh satu desa. Nah, itu sudah left behind, sudah meninggalkan orang. Nah, kesulitannya di desa itu adalah dengan bapak ibu yang usianya ke atas menggunakan teknologi atau apps ini susah. Gapnya terlalu jauh. Ya. Terus ketersediaan air bersih itu juga yang sangat kurang di beberapa desa yang ada di Jawa Tengah. Nah itu kepeduliannya gimana? Karena sebetulnya itu di daerahnya Pak Ganjar kan. Iya. Pak Ganjar pernah jadi gubernur Jawa Tengah. Tahu kok di daerah Pantura. Grobogan, di daerah Purwodadi itu susah sekali cari air bersih. Matt Damon, aktor internasional tuh pernah datang ke Indonesia lewat Water Blue Org kalau nggak salah, sumbangin honor main filmnya untuk pendanaan itu. Tapi kita nggak sama sekali lihat. Dia pernah masuk ke Iya, Indonesia. iya, iya.
Cari aja tuh di internet. Tapi dia juga nggak mau diliput sama media massa. Nah, hal-hal kayak gitu kan sebetulnya bagus tuh gitu. Kenapa kita nggak support, kita nggak dorong? Gitu. Matt Damon tuh kan tokoh pemain film action luar negeri. Matt Damon. Jadi dia sumbangin uangnya. Bukan cuma air sih, bahkan kesediaan jamban bersih juga kita masih tertinggal juga ya. Iya. MCK. MCK ya. Iya. Itu Jadi hal-hal seperti itulah. Dan ini sebetulnya semua SDGs itu adalah persoalan masyarakat bawah ya. Tapi Bang Charles, sepertinya ini isu elit ya, atau gimana sebenarnya? Enggak. SDGs ini? Sebetulnya ini isu yang terjadi masyarakat di bawah, tapi ya kita harus tanya sama elit. Elit ini harusnya harus mau mendorong ini. Ini sebetulnya masyarakat bawah juga udah tahu, cuma mungkin penyebutannya saja dalam bahasa asing SDGs. Ini sebetulnya adalah gimana caranya menaikkan kelas orang bawah naik jadi ke menengah, itu yang sejak tadi saya sampaikan. Nah sekarang persoalannya kita mau apa enggak gitu loh. Dan memang butuh waktu kan untuk merasakan hasil dari program SDGs ini ya. Perlu waktu, bahkan dibatasi oleh PBB sebetulnya cuma sampai 2030. Saya nggak tahu nanti setelah ini PBB mau merubah apa lagi namanya. Dari Millennium Development Goals jadi Sustainable Development Goals, apa mau jadi apa lagi. Cuma tinggal punya 6 tahun kita. 6 tahun 2030 berarti ya? Iya. Indonesia Emas 2045. Bisa nggak kita ukur kalau SDGs-nya tidak sukses, artinya Indonesia Emas itu cuma tinggal nama doang? Kita ada di beberapa dokumen itu, kita baru kayaknya siap untuk mobil listrik dan hal lain-lain itu 2045-2060. Sementara negara-negara lain siap 2030. Kita udah declare bahwa kayaknya kita nggak siap. Di beberapa, misalnya penggunaan semua mobil listrik. Saya rasa ya gimana nih, terus mobil-mobil kita yang non listrik mau kemana? Nah ini kan juga perlu dong dipikirkan, apakah mobil ini semua selesai? Sebagian besar dari pola mobilisasi mobil yang non listrik atau masih berbahan bakar fosil dari Jawa ini kan dikirim ke Indonesia bagian timur. Coba aja lihat mobil-mobil bekas kita. Itu kalau mau cari bekas mobil kita ada di mana? Itu ada di Papua, ada di Ambon, ada di NTT. Mungkin dengan resale value di sana masih bisa dinaikkan lagi. Tapi kalau yang bersih cuma di kita, mereka kotor, kan berarti kita nggak semua clean. Gitu loh. Memindahkan emisi aja di Bang Charles, sebelum nanti Pak Pemret membacakan hasil polling ya, ada nggak contoh negara di sekitar kita yang berhasil untuk program SDGs? Saya rasa kalau di SDGs itu yang cukup menjadi bahan perhatian kita, Jepang salah satunya dengan memastikan dan Singapura deh, nggak usah jauh-jauh gitu ya, bahwa public transportation itu nyaman dan murah. Oke deh, sekarang misalnya kita didorong nih semua untuk mulai menggunakan kendaraan ramah lingkungan atau public transportation. Tapi kita udah belum gitu loh. Misalnya contoh di Singapura, kalau semua karyawan MNC ini turunnya di Sarina sana, jalannya ke sini gimana? Gitu loh. Atau ya tadi memang betul public transportation-nya semua sudah ramah lingkungan. Nah, nih kita lihat nih. Benar ya, Wanadri ya. Kelihatannya benar ya, ini memang harusnya bawahnya coklat ya, Bang Charles ya, lebih ini ya. Iya, berubah ya. Itu tempelan-tempelan apa ya? Mungkin ini kali ya, tempelan bed ya, emblem. Ini di JCC ya bikinnya ya. Iya. JCC ya. Ya, Pak Margi ya. Nah, Pak Hari ini udah datang. Pak Ketum. Ketum Perindo ini nomor 16. 4 kali 4 16. Sempat nggak sempat di mana? Nomor 16. Ini Pak HT di belakang Pak Ganjar. Tapi asik Bapak, baju itu asik ya. Kalau menurut saya Enak pribadi ya, ya. maksudnya Tapi buat sebenarnya anak muda masuk ya, Mas Niko ya? Masuk. Harusnya di belakang jangan ada emblem lagi, depan aja. Kalau kebanyakan kalau belakang. Ya terserah dia dong, kan dia yang make. Nah, ini ada polling Ya. di sosial media, di YouTube kita untuk mendapatkan berita terbaru. Ini nanti diedit ya, untuk mendapatkan berita, nggak usah berita-berita karena berita itu udah jamak. Jadi untuk mendapatkan berita terbaru seputar Pilpres, mana yang paling sering Anda akses? 1 TV 23%, sosial media YouTube, FB, TikTok, IG 53%, media online 19% dan radio 40%. 40%. 4%. Yang bener dong gitu. Radio 4%,
Itu juga keluarga yang kerja di radio yang dengerin. Bukan, karena ini kan kita Keluarganya ikut dengar. ini, Biar nggak habis. ini surveinya kan di YouTube. Oh, di YouTube. Kalau survei di radio kita 40 pasti. Oh iya. Dan ini ada yang nggak fair Bentar, nih. Pak. Pak, itu dari 4%, yang paling besar itu radio dangdut. Radio berita. Radio berita 0,5. Itu mau dorong ke RDI maksudnya. Sosial media ini gabungan YouTube, Facebook, TikTok, IG. Udah dicampur. Dicampur. Kalau dibagi 4 berapa masing-masing tuh? Iya, benar. Gitu. Yang paling tinggi tetap TV sebenarnya. Yang kedua radio. Gitu. Ini iNews ya. Terus sosial media baru media online. Itu radio lebih kecil lagi tuh 3% Bang Margi. Mana? Itu sama keluarga. Iya, itu udah sama keluarganya. Udah sama keluarganya itu. Di YouTube, TikTok, IG 65%. Nah, memang situasinya memang Besok nyari kerjaan yang lain ah. Makin sedikit ya yang dengerin. karena memang sosial media itu ada di setiap handphone kita ya. Iya. Dan pasti semua orang anak muda punya TikTok ya. Enggak semua. Ya semuanya lah punya. Oke. Pertanyaan berikutnya, setelah menonton debat keempat ini, kesimpulan Anda, pilihan saya sudah tepat. B, pilihan saya sebelumnya salah. C, masih perlu waktu lagi menetapkan pilihan. Bagus yang bikin pertanyaan. Bagus nih. Bikin bingung. Bikin bingung nih. Ya. Bagus begitu ya. Ya, Siapa sih ini? Pilihan saya sudah bagus. pilihan saya sudah tepat. Pilihan saya sebelumnya salah. Berarti belum tepat. Belum tepat. Ya. Kalimatnya ini pasti ini pengagum Liverpool. Oh, salah. Oh, salah. Ya, Sebelumnya salah. Iya. Salah. Ada yang salah ya. Ya, iya. Cedera sekarang. Salah gitu. Nah, C, masih perlu waktu lagi menetapkan pilihan. Nah, ini kita akan tunggu apakah Anda hasilnya apakah memang sudah tepat, sebelumnya salah atau masih perlu waktu untuk. Yang C ini undecided voters. Ya, benar. Iya, belum memutuskan kan? Gak jelas. Iya, belum Masih memutuskan. ngambang. Dan banyak anak muda. Nah ini udah ada hasilnya nih, bacain Pak, udah ada hasilnya. Bukan ini WA. bukan. Di 0812 111 1046 dan di YouTube ya. Nanti hasilnya kita share. Oke. Ayo sambil dimakan Bang Charles. Iya, Bang masih Mariko, Iya. menikmati jajanan pasar nih biar. Ini lokal ini kita Ya. jajanan lokal. Ya emang budgetnya buat beli ini doang. Ya bukan, ini kan kita lagi pangan. Oh, Ini berkelanjutan. pangan-pangannya, iya. Berkelanjutan. Berkelanjutan bener-bener. dalam rangka membantu UKM. UKM, ya. Naik kelas. Bang Charles, kalau kita lihat track record 3 kandidat ini ya. Iya. Sambil makan nggak apa-apa nih? Main kan. Caimin, Mas Gibran sama Pak Mahfud. Mana yang paling banyak bersentuhan menurut Bang Charles ya dengan isu-isu SDGs? Kalau yang paling banyak bersentuhan sebetulnya lagi-lagi Mas Ganjar. Tapi kan Enggak, Mas Ganjar Cawapres. presiden. Nah, kalau di Cawapres yang ikut aktif di pemerintahan lah. Dalam hal ini sebetulnya yang diuntungkan sebetulnya Gibran ya. Enggak, karena Gibran kan wali kota. Oh. Jadi kepala daerah gitu loh. Iya. Nah, ada karena banyak program SDGs itu nempelnya sama kepala daerah. Langsung bisa eksekusi. Iya. Gitu loh. Jadi sebetulnya ada keberuntungan. Nah, kalau kan Caimin kan di legislasi kan dia masuk di Iya. MPR. Menteri juga Menteri Tenaga Kerja dulu ya. Iya, Nah, iya. kalau Pak Mahfud Menko lagi. Jadi sebetulnya lebih ke Gibran. Mas Gibran ya. Tapi kalau soal penguasaan materi, Iya. kalau memang serius mau belajar, saya rasa tiga-tiganya harusnya bisa. Lagi-lagi menurut saya, ya Caimin itu jangan-jangan nanti kalau kemarin ini kan kesannya kayaknya yang sentral tuh Gibran waktu sebelumnya. Iya. Kali ini saya berharap sebenarnya Iya. saya pengen dapat tontonan yang lain ya, yang buat masyarakat tuh beradu kayak misalnya Caimin sama Pak Mahfud beradu debat gitu loh. Karena ya dua ini yang belum kita rasakan ngotot di penampilan sebelumnya. Ini kita menarik nanti ya kalau pas sudah Caimin datang ya kita lihat ya dari sisi kostum dan sebagainya perlu juga itu ya Bang Charles ya. Maksudnya kira-kira Iya. akan seperti apa dia? Nggak tahu nih kalau yang kemarin dia udah ngelihat pakai jas begitu apa nggak ngebosenin gitu kan? Iya. Dan dia mulai lihat wah tim yang nomor 2, tim nomor 3 pakai bomber nih. Iya. Gitu. Apakah akan tampil muda begitu? Iya. Dan saya rasa dengan kecepatan teknologi sekarang bukan nggak mungkin loh kan udah datang nih Pak Ganjar pakai itu. Mungkin dia nelpon kali ya. Ganti. sama Ini dulu Pak ya. kan? Ini menarik. Menarik nggak? Kira-kira mereka prepare satu kostum atau beberapa? Iya kalau lihat kayak gini mungkin udah harusnya beberapa. Mungkin bisa dibilang mereka kan tadi live tuh di relay kan. Langsung kali Iya.
Pak Anies nelpon kan ke Pak Imin, ya kurang lebih ilustrasi gini, Min, ini gimana nih? Sana pakai baju kayak Wanadri gitu, lo udah siap pakai apa? Ya udah kita selepet aja deh sarungan, jangan-jangan gitu. Atau, waduh, kita belum nyiapin pakaian nih. Gimana kalau, buka baju? Kan pakai kaos kutang tuh. Jangan itu, kalau Kan petani ceritanya. Iya benar juga sih kalau lihat dari Banyak kan petani. Iya. Pakai peci apa sih? Peci sholat tuh. Peci Ya, pakai peci, kopiah, sama sarung. Tapi gue ngeri kabur kalau orang itu penonton daripada kabur kalau dipakai begitu. Nah ini udah nih. Nah Ini kita udah mulai. ini siapa ya? Nih coba kita lihat ya. Gibran belum nongol Gibran. Oh ini Gibran ya? Oh nih Mas Gibran nih. Jumlah penontonnya sama nggak Mas Margi sama Bang Gaib? Sama. Kayak kemarin waktu Sama. di Istora. Tadi kita udah bahas animonya nggak seperti yang Enggak, jumlah penonton di lokasi. Nggak, artinya Oh, ini di kan- lokasi? Ya kan pendukung masing-masing paslon Sama, diberikan kesempatan untuk bawa pendukung kan. Gitu loh. Kalau dari sisi broadcaster pengalamannya lebih nyaman yang mana? Kalau dari sisi gedung. Kalau yang KPU pertama kali kan agak banyak korsletnya tuh. kan narasumbernya Bang Jalos. Ya kan gantian lah. Kenapa dia nanya ke kita ya? Iya, Kan gua mau ngelamar Kan jadi masa cowok. kita? Ngetes bagaimana sih? Habis diem aja sih. Memang kalau yang pertama karena dia di KPU kurang maksimal. Kalau ini gedung lebih oke lah kalau di gedung, lebih prepare lah. Ya. Apalagi kalau yang pertama tuh kan kagak ada meja ya. Jadi suruh ngomong sendiri aja. Kasian itu sih. Nggak ada contekan, nggak ada pegangan gitu. Tapi yang berubah sekarang pokoknya mic cukup 2 aja. Jadi cukup yang di sini, yang di sini sama yang di panggung, yang di mana? Satu itu. Yang di apa sih namanya podium, sama Hendy. sama yang mau pegang. Cuma Jadi boleh nggak bisa ada yang ngasih itu kode gitu. Habis Bukan. Kemarin kan waktu pas cawapres yang kedua itu, banyak isu tuh kan. itu ada 4. Empat. Ini, Iya. sama sini. 5 Pak, ada yang dimasukin ke mulut 1 Pak. Bang, tapi aku coba interupsi sedikit ya. Iya. Gara-gara mic-nya ada 4 gitu, Pak Roy Suryo jadi bisa kesempatan Iya, itu Karena tampil. nggak ada. Nah ini, Nah, ini tapi sama bajunya. dengan Pakai- debat kedua. Pakai pin ya dia, Mas. One Piece. Apa? Oh, emblem One Piece ya? Sama-sama. Nih kan. Berarti mereka ini tetap ini ya, konsisten ya dengan kostum ini ya. Ya. Nah, kita tinggal tunggu Caimin ya, Bang Charles ya. Iya. Kita tunggu nih penampilan seperti apa. One Piece. Ini dengan style ini Baca Bang laut ya. Charles, Mas Gibran sudah percaya diri? Sekilas dari sini aja nih Bang Charles. Dari cara jalan, tampil, sepertinya tadi senyum, nggak terlalu beban gitu ya. Harga jamnya berapa tuh ya? Hah? Bapak kok bahas jam sih? Sepatu. Yang jelas ini pasti bahan untuk belajarnya harus lebih banyak karena Iya. topik yang dibahas pada malam hari ini lebih bervariasi dan semuanya tentang lingkungan ya, tentang pembangunan berkelanjutan. Kalau pasti harus banyak baca buku cetak birunya tentang Sustainable Development Goals. Ya, Ini pasti. siapa sih yang bikin desainnya? Kalau yang nomor 1, 2 agak mirip, yang nomor 3 Pak Mahfud jadi kelihatan agak lain nih. Itu waktu Pak Mahfud masih kuliah di itu UI. Oh, Diambil dari foto lama dia. Masih di Agak UI. AI dia. Saya pikir itu kan Joshua itu, Tapi bukan kalau ya? lihat bener gitu ya, Bang Gaib, Iya, kalau sesuai. kalau lihat bener antara Mas Margi, bentar-bentar ke situ, Mas Margi ke nomor 3, lama-lama mirip loh. Mas Margi juga lihat ada Iya, jenggotnya di gitu. iya. Biar dia Tapi senang. Bang Charles, kenapa sih kok sekarang gambar nggak kayak dulu? Sekarang orang maju wajahnya pakai AI. Sementara kan publik pengennya kan yang genuine. Aslinya, iya. Kenapa sekarang tiba-tiba ada yang agak gemuk, kemudian ada yang kayak Tintin gitu? 02 nih maksudnya. Bukan, maksudnya kan nih masukan netizen. Harusnya kan yang aslinya aja. Benar. Ini pasti preferensi ya. Kalau angkatan umur kita lagi ya.
yang udah ubanan begini. Iya. Abang kali, kita mah. Itu juga udah ada ubanan. Kan zaman dia masih nyiaran radio, gue juga udah denger gitu. Ini semir. Semir putih nih. Ini kan gengnya Olan Fatah semua. Aduh, pakai diumpetin lagi. Ya nggak usah sebut-sebut nama dah. Untuk menunjukin bahwa gue juga anak sini. Iya. Kalau zaman kita tuh pengennya memang wajah. Gitu loh. Kalau sekarang terus terang artificial intelligence ini siapa ya gitu ya. Tapi menurut aku ini kayaknya bukan menyasar generasi kita. Ini generasi yang di bawah. Dan memang hampir 60% kan pemilih muda ya. Pemilih muda itu kelihatannya yang mau disasar. Itu pasti pakai strategi juga. Kalau terus terang kalau itu dilakukan 20 tahun, 30 tahun lalu itu merugikan. Itu siapa tuh gitu. Kan nggak jelas. Tapi sekarang mulai keluar ada tadi tuh di AI wajah kamu kalau misalnya dimasukin AI jadi kayak gimana. Nah itu kelihatannya kan memang paslon nomor tertentu kan. Ya walaupun jauh sih gitu ya. Pasti ya ini pasti dia dan dia gitu. Oke. Referensinya kan katanya Pilpres Filipina tuh Bang Charles. Gimana menurut Bang Charles tuh? Kalau menurut saya pribadi nggak tahu ya, kita nggak bisa menafikan. Walaupun kita agak ada miripnya dari dekatnya dengan geografis, tapi masyarakat Indonesia menurut saya agak beda. Artinya ya lihat aja konser slang tadi. Siapa namanya siang. presidennya? Bongbong. Ya, lihat aja konser Slang di Bandung. tadi siang di Bandung. Di Tegalega. Masih penuh masa. Iya. Iwan Fals masih penuh masa. Apa artinya? Ya Pak, ini juga ada pertarungan antara dua kelompok ini kan. Yang satu dengan gayanya yang lagu seperti itu, yang satu dengan seperti ini. Nah, menurut saya ini nggak bisa dipisahin adalah dua mazhab seniman ini masih mengakar. Itu tadi siang lihat aja penuh sekali kok. Di Tegalega itu ya. Sekali lagi jadi ya kita lihat pertarungan ini siapa yang memang yang mau dimenangkan ceruk pasar yang bawah ini. Oke. Tapi sekali lagi tanggal 14 Februari lah ya hasilnya ya kita lihat. Nih, tadi karena Bang Charles sudah bawa slang ya. Nih, tadi kan slang tuh nyanyiin lagu Orkes Sakit Hati. Ada yang nanya, itu lagunya kayak gimana sih? Nah, ini saya mau bacain sedikit ya. Coba Bang. Bapak nyanyiin dong Pak, masa baca? Oke, Bang Margi gitar ambil. Gitar. Tolong, suling. Gitar. Asli. Nah, ini maknanya dalam ini. Lagu ini Iya. dibawakan oleh slang dan mengajak Bu Megawati juga ya. Untuk berdansa. Untuk berdansa dan bernyanyi lagu ini. Dalam ya pesannya ya? Iya, buat siapa lagu ini sebenarnya? Coba yang pengkhianatannya di mana Pak? Di lirik yang mana? Coba. Bukan. Nih. Demen banget yang daerah itu ya. Jangan kau kecewakan aku lagi. Kata Bu Mega. Aku enggak, bukan slang. Oh, slang. Iya. Aku enggak mau menderita lagi kalau ingkari janji. Iya. Terus Mari. Cinta dan kepercayaan yang kuberikan, jangan sampai kamu cinta dan kepercayaan yang Aku berikan, jangan sampai kamu sia-siakan dengan ingkari janji. Dahsyat. Cinta dan kepercayaan yang kuberikan, jangan sampai kau sia-siakan dengan ingkari janji. Janji Pak, bukan Jokowi, Bapak kadang-kadang. Janji. Emang tadi bilangnya janji kok. Iya, parah nih. Jangan. Udah dong Pak, udah. Tak dulu nih. Oke. Jangan. Belum dapat ininya dia belum dapat. Jangan kau bohongi aku lagi. Banyak bicara, Makan cuma basa-basi. Nah, nih belakangnya gini nih. Kebebasan yang kamu dapatkan bukan jadi kamu boleh sembarangan. Kamu sudah berjanji, jangan ingkari janji, mending jangan berjanji.